bedanya saham syariah dengan saham reguler tuh seperti apa tuh Oke, yang membedakan? ini yang memang yang banyak orang belum paham ya perbedaan. Jadi secara prinsip tuh saya mengatakan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah saham syariah reguler itu, yaitu kalau yang saham syariah itu dia tidak melakukan transaksi di emiten yang berhubungan dengan minuman keras, ya, tidak melakukan usaha di bidang itu. Minuman keras, kemudian di bidang riba, contoh itu perbankan, tidak semuanya memang saya katakan itu dia. Itu dari segi produknya. Yang kedua itu berhubungan dengan yang ini based on Fatwa MUI, yaitu tidak melakukan nama insider trading. Ya, Ya, itu dilarang. Yang ketiga itu tidak mengambil margin call itu. Jangan ikut margin ya gitu. Yang terakhir adalah yaitu terkait dengan short selling. Nah, ini 4 poin ini yang sebenarnya yang secara syariah itu dilarang. Yang setelah itu selain ada itu oke. Maka sebenarnya banyak teman-teman tanya dengan saya apa sih beda prinsipnya? Yang 4 aja. Selama 4 tadi misalnya Anda tidak ngikutin ya sudah dan gitu prinsipnya. Nah kalau kita bicara sektor nih, kalau sektor-sektor syariah dengan kondisi saat ini kan tadi sempat disebutkan juga ya saham-saham energi masih salah satu yang potensial besar. Tapi kalau misalkan saham energi, apalagi yang menarik untuk dipantau oleh sobat investor, sobat cuan terutama? Ya, jadi saya melihat adalah yang mereka tadi sangat teknologi. Jadi teknologi itu masih oke ya, karena itu kan momentumnya tetap dia berjalan terus gitu ya. Ya kan banyak itu nanti bisa kita searching. Yang ini yang kita coba berikan saran lah kepada mereka dari bidang teknologi, kemudian juga di bidang consumer good, contoh begitu. Nah itu yang kita coba sarankan untuk mereka ambil lah hari ini sebagai potensi. Tapi ingat tadi yang long term. Iya, long term ya tetap ya. Investor lah jadi. Emang Gitu. kalau misalkan investor banyak ya, kalau misalkan orang mencari cuan kan, kalau misalkan hanya investor agak lama Ya memang, ya karena memang saya katakan tadi hari ini jangan terlalu agresif dulu deh. Karena kalau kita ingin mau cepat, betul sebagai trader aja memang sangat. Cuma kan momentumnya itu jangan dipaksa gitu bahasa saya. Iya. Dulu biasa kita sebelum ya kondisi oke lah contoh begitu. Ya mereka ya banyak cuan juga dapat. Tapi dalam kondisi hari ini kemarin memang banyak nelfon saya misalnya. Ngomong apa aja tuh? Ya nelfon gimana ya. Jadi udah begitu semua sekarang. Karena mereka kan ya kita guide, kita bimbing gitu ya. Tapi akhir pada saat market tuh berbalik dan kondisi ini mereka langsung kaget gitu loh. Jadi ya kita selalu mengatakan mereka bahwa 90% kegagalan investor pada emosi mereka sebenarnya. Oh, benar-benar. Kemampuan mereka di dalam mensikapi ketika mereka lihat di handphone mereka tuh merah. Nah itu isunya sebenarnya. Iya. Itu jantungnya berdebar-debar begitu. Apalagi ketika merah dilihat di angka adalah ini harga Pajero habis satuin contoh begitu kan. Harga Mercy juga harga Mercy juga begitu. Ini kalau saya cut loss ini Mercy contoh begitu ya. Iya. Itu yang otak mereka udah ke sana sebenarnya. Nah ini kan belum ada kesiapan mereka menghadapi. Tapi orang yang sudah terbiasa, misalnya setiap hari dapat misalnya ya 1,35 miliar begitu biasa. Kalau yang sudah ada transaksi besar hilang begitu anteng aja gitu loh. Iya benar. Tapi ini mereka ya ini sebesar kepada ini pada teman-teman investor barangkali di cuan ataupun saya juga mungkin ada murid-murid kami yang Yulaf Academy. Kita mengatakan kondisinya begitu hari ini gitu maksudnya. Jangan dipaksa untuk kita udah tahu ini di depan kita ini sedang ada risiko besar ini. Iya. Tapi kita masuk juga di situ ya. Maksain ya. Nah itu namanya ya maksa bunuh diri juga. Bunuh diri. Memang jebur ke sana sudah gitu maksudnya itu. Tapi emang itu kebiasaan kan investor pemula ya rata-rata yang mayoritas ya. Betul, setuju saya. Nah kalau untuk investor pemula kan ya masih banyak belum pengetahuan banyak ya terkait dengan perdagangan saham ya. Nah kalau misalkan untuk memanfaatkan situasi saat ini supaya nggak merasa nggak merasakan kerugian begitu besar ya, apalagi situasi panik, situasi apa yang kira-kira cara apa yang mereka lakukan untuk supaya hati mereka tuh nggak buru-buru, wah gue harus lepas nih, gue buru-buru beli nih saham ini nih. Jadi saya mengatakan kalaupun dia sekarang diversifikasi aja. Jadi mungkin mereka lari ke emas. Nah ini momentum juga saya mengatakan. Jadi
ataupun di produk-produk yang sifatnya lebih pada safety haven. Ya, jadi itu yang kadang kita coba sampaikan ke mereka. Jadi nggak usah semua masuk situ. Jangan semua masuk di saham, tapi masuklah di emas hari ini, contoh begitu. Mulai ngumpulkan, nanti kita momentumnya ada duit lagi baru. Jadi memang harus pintar. Manajemen kita harus oke lah contoh ini. Karena bagi saya adalah ini bukan kita jadi gini. Kondisi seperti ini kita ingin aman asli kan. Investor kan kunci aman sebenarnya. Pasti. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, market yang sedang volatile ini, ya sudah kita alihkan dana kita ke tempat yang tadi. Berarti obligasi syariah juga termasuk salah satu instrumen yang menarik ya? Menarik obligasi syariah, contoh begitu. Memang nggak begitu besar, tapi oke lah untuk safety. Kan keywordnya safety sekarang ini. Safety jangan berharap besar dong. Nah, itu contohnya. Jadi ini yang kita coba bantu mereka untuk melihatnya jangan kacamata kuda aja ini. Karena kadang-kadang kasihkan mereka. Sebab sebelum ini kan dapat cuan sekian. Dan maunya harap lagi besar lagi kan gitu. Iya pasti. Nah kan ya tarik ulur lah rezeki itu sekarang ini. Kita lihat karena momentum lagi memang nggak bisa diprediksi. Tapi pikir kemarin momen katanya sudah mau damai. Ternyata gimmick juga. Yang satu ini tetap aja tuh udah ngomong damai pokok guantem aja. Antem lagi. Ini kan kita akhirnya ya sudah terima kenyataannya dulu sampai memang benar-benar kita lihat nanti kondisinya benar-benar clear dan kita tahu siapa yang dapat untung hari ini sebenarnya kan kita udah tahu sebenarnya. Tapi mereka juga. Kalau misalkan saham syariah yang tadi kan sempat disebutkan juga ya, emas juga salah satu instrumen yang menarik ya untuk. Nah kalau saham komoditas misalnya pertambangan energi itu masih menarik nggak untuk atau masih menguntungkan nggak sih? Saya melihat dan saya kata teman-teman itu masih oke. Masih oke. Apalagi kan dengan kondisi minyak yang ditutup sekarang ini kan jadi alternatif. Selat Hormuz seperti itu kan jadi alternatif sekarang ini untuk masuk kepada energi lain kan gitu kan mereka sedang ada ibaratnya dapat cuan besar lah karena ini minyak lagi gini kan gitu sedang beratnya ini berarti sektor ini sedang ada momentum untuk orang melari energi kan gitu kan. Nah saya mengatakan udah nggak apa-apa ini sedang ada momentum karena orang tetap setiap hari ngabisin energi masalahnya. Tapi kalau misalkan dengan situasi saat ini ada risiko nggak sih untuk saham-saham syariah dengan situasi perang yang lagi terjadi di Timur Tengah? Saya mengatakan risk tetap ada. Tetap ada. Saya mengatakan cuma how to control your risk. Itu keyword hari ini. How to control the risk. Maka dengan teman-teman kalau mereka yang masih sebagai scalping dari atau yang trader cepat-cepat tadi, saya mengatakan adalah ya kalau Anda sudah misalnya kan saya mengatakan edukasi kita Mas kalau di Julius kan ada dua tadi, investor dan trader ya. Kalau trader tuh kalau investor saya mengatakan kita pakai pakai manhajnya Warren Buffett. Manhajnya menarik nih. Saya mengatakan apa Warren Buffett itu don't lose your money. Ada dua rule. Pertama, don't lose your money. Yang kedua adalah don't forget rule number one. Kan gitu ya rule-nya dia. Ibarat kayak senioritas ya. Senior kan, selalu benar, nomor satu. Pasal 2 jangan lupa lihat kata. Itu rule dari investor. Artinya sebagai investor jangan rugi gitu loh maksudnya itu.